Ya, kita expect structural seperti ini, drop seperti ini, ya. Oke, kita nggak tahu ini extend terus, bisa extend terus ke atas. Dan kita nggak tahu dia bakal extend sampai kemana, karena ini adalah all time high. That's why stop loss saya adalah di next move itu adalah drop either correctively before another up ataupun drop seperti ini. Next market yang saya mau bahas itu adalah BTC. Nah, BTC di sini saya ada expected reaction zone. Ya, this is my impulse. This whole move is the correction. Di sini kebetulan ada candle reaction, harga jeblos, lalu jeblok ke bawah, bentuk low baru di mana ini ambil liquidity semuanya dari sebelah kiri, low dari sebelah kiri ini di break semuanya, lalu kasih candle reaction. Ya, saya punya posisi buy di sekitar. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Februari. Nah, khusus untuk minggu ini, saya akan langsung mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu, agar kalian tuh semua tahu hari-hari di mana market bakal volatile untuk minggu ini. Nah, untuk minggu ini, kalau menurut saya, dari ekonomi kalender yang ada, perhatikan hari Selasa mulai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian highlight utama dari minggu ini menurut saya adalah di hari Rabu, yaitu CPI dari US. Oke, jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Kamis itu ada PPI dan hari Jumat ada retail sales. Jadi dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, jamnya itu Selasa adalah 10 malam atau 22 waktu Indonesia Barat. Lalu Rabu 20.30 waktu Indonesia Barat. Kamis itu adalah pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dan Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yaitu retail sales. Oke, itu untuk ekonomi kalender hari ini, dan kita langsung aja mulai dari pembahasan chart secara teknikal. Untuk chart pada minggu ini, ya kita mulai langsung dari market gold terlebih dahulu. Untuk market gold, ya 4 jam, seperti yang kalian sudah ketahui. Ya, kalau secara struktural besarnya ini saya sudah pernah jelaskan berulang kali di live terakhir. Oke, live terakhir kemarin yang saya katakan adalah impulse A. Ya, ini adalah B, dan kita lagi expect something like this. Ya, yang di sini terjadi drop seperti ini, kurang lebih. Ya. So, di hari Jumat lalu saya ada ambil posisi sell, yaitu harganya sekitar 2861, SL-nya di atas ini. Oke, kenapa? Karena saya lihat ini adalah all time high, kemudian disusul dengan rejection. Apakah ini menjadi pullback sebelum one more drop ya ke bawah? Ya, possible sampai dengan saat ini. Oke, namun di sini saya juga pertanyaannya adalah kalau memang kita expect drop besar, kenapa kita mesti SL? Ya kan, mungkin barangkali itu jadi pertanyaan teman-teman yang pertama kali hadir di channel YouTube ini. Nah, saya akan jelaskan begini. Walaupun kita expect, yang tadi saya katakan, walaupun kita expect strukturalnya seperti ini, oke, A, B, sorry, ini saya kecilin, ya kita expect structural seperti ini, drop seperti ini, ya, oke, kita nggak tahu ini extend terus, bisa extend terus ke atas, dan kita nggak tahu dia bakal extend sampai kemana, karena ini adalah all time high. That's why stop loss saya adalah di rejection terakhir, ya. Rejection terakhir itu di mana? Rejection terakhir itu adalah di sini, ya, di atas 2886. Oke, SL-nya di atas ini, TP-nya adalah all the way down ke bawah, ya, sekitar 2800. Kenapa 2800-an? Karena di sini ada zona, ya, fair value gap, yang dimana kalaupun dia drop ke bawah, contoh ya, ini saya kasih tahu kenapa saya sampai di sini, ya, take profitnya. Karena kalau kita perhatikan bagian ini doang, oke, ini adalah impulse, ini bisa jadi A, ini bisa jadi possible B, ini bisa jadi C, begini, oke, expanding another up. Oke, nah cuman terus terang saya nggak gitu suka dengan pola B yang ada di sini. Oke, mengapa? Pertama saya akan jelaskan begini. Kenapa saya katakan saya nggak gitu suka dengan pola B yang ada di sini? Kalian bisa lihat. Ini adalah, let's say ini adalah A, maka ini adalah potensial B. Nah, B-nya ini secara time factor ini sama dengan A. That's why saya katakan
saya nggak gitu suka. Akan lebih perfect kalau B-nya ini makan waktu lebih lama daripada A. Karena wave B itu bakal makan waktu lebih time consuming, ya, makan waktu lebih lama daripada wave A. Sementara di sini yang terjadi adalah wave B terbentuk setelah wave A itu waktunya sama. Oke, that's why ya saya nggak gitu suka dengan. Cuma di sini secara price action dan rejection, kemudian secara structural ini adalah potential drop. Ya, karena structure yang udah done, dia udah bentuk another all time high ketika dia udah break di sini, di atas ini. Next move itu adalah drop either correctively before another up ataupun drop seperti ini before another up. Oke, jadi singkat cerita, kalau misalkan SL-nya ini di hit, saya akan cari rejection berikutnya. Oke, rejection berikutnya. Karena kenapa? Karena secara structural saya expect something like this. Oke, saya expect drop seperti ini to be happen here. Oke, before another major up. Ya, itu untuk emas. Next market yang saya mau bahas adalah US oil. Untuk US oil di sini saya lihat ada potential up tapi sebagai last impulse. Oke, di sini kenapa saya katakan demikian? Ini adalah drop A dan ini adalah potensial B dan ini akan menjadi C ketika dia break di atas ini. That's why kalian bisa lihat di sini ada alert, ya. Kalau ini terjadi maka potensial structural seperti ini, this is heading for another drop. Oke, so untuk minggu ini saya akan biarkan dia naik dulu. Look for sell ketika harga bisa break di atas high yang ada di sini, yaitu di atas 73. Oke, top yang ada di sini ini adalah 73.31. Jadi ketika harga break di atas ini, ya, kalian bisa lihat ini saya ada alert. Oke, jadi planning minggu ini saya akan biarkan dia naik dulu. Oke, di atas 7331, ya, look for sell setup. Oke, SL-nya bisa di atas ini, 75. Target all the way down minimum adalah ke 70.63 atau the best case 70.34 di bawah itu. Oke, itu untuk US oil. Next market commodity yang saya mau bahas itu adalah platinum. Nah, untuk platinum pada saat ini saya lagi nunggu harga untuk break di bawah ini. That's why kalian lihat di sini ada alert. Okay, because ini adalah impulse A, B, C. Kalau ini terjadi, ini adalah complete regular flat for another upside. Okay, jadi untuk platinum start to look for buy setup ketika harga break di bawah low di sini dan kasih buy setup atau reaction, take it for upside. Oke, itu untuk platinum. Next market yang saya mau bahas adalah ini, ya, US dollar index atau DXY. Untuk US dollar index atau DXY, biarkan market naik dulu. Oke, di sini ada zona order block, ya, 108.60 50 sampai dengan 109 or even di atas ini, look for sell setup. Oke, ya, jadi untuk minggu ini di XY antara area ini 108.50 atau 108.60 ataupun di atas ini, ya, look for sell setup for another drop. Oke, jadi untuk di XY targetnya adalah ke bawah dengan posisi sementara, biarkan dia merangkak naik dulu before another drop. Oke, itu untuk DXY. Next, kita akan masuk ke market forex. Nah, untuk market forex saya punya posisi pertama, yaitu adalah Aussie dollar US dollar. Saya punya posisi buy di sini, kalian bisa lihat. Oke, SL-nya di bawah harga low minggu lalu. Kemudian targetnya adalah sekitar 6.400. Posisi buy saya adalah sekitar 6165. Oke, dan pada saat ini adalah gejala bagus untuk buyer. Kalian bisa lihat ini adalah potential complete correction antara dari harga sekarang dia naik atau lebih di bawah lagi dia akan naik. Oke, karena kenapa? Ini menunjukkan ini market up, ini terjadi change of character di sini, kemudian ini terjadi yang namanya potential expanding flat. Oke, nah kalau ini yang terjadi, maka market tidak boleh break low yang ada di sini before another up. Nah, saya akan mulai manage the trade ketika harga break di atas top yang di sini. That's why kalian bisa lihat di sini ada yang namanya alert. Oke, alert ini adalah reminder bagi saya untuk manage trade saya. Oke, itu untuk Aussie dollar, US dollar, biasnya adalah upside dengan kondisi apakah dia naik dari harga sekarang atau harga lebih rendah daripada harga low di sini. Tadi pagi pembukaan sedikit di bawah, gap di bawah.
Oke, jadi this is my expectation. This will be perfect for buyer ya untuk another up. Oke, next market yang saya mau bahas adalah Aussie Yen. Untuk Aussie Yen sama kurang lebih. Oke, di sini kalian bisa lihat ini adalah impulse. This is A, this is your potential B. We are heading up to break this top. Jadi untuk Aussie Yen start to look for sell ketika harga bisa break di atas top ini. Oke, any sell setup di atas top yang ada di sini ya. Oke, saya akan perjelas ya di atas harga 96758. Oke, 96758. Any sell setup di atas 96758, sell reaction, take it for another downside. Oke, karena dia ada kemungkinan minimum untuk break 94 kembali atau the best case adalah 9440. Oke, itu untuk Aussie Yen. Next market yang saya mau bahas adalah Swiss Yen. Dari minggu lalu saya katakan Swiss Yen saya look for buy, especially kalau harga bisa break di bawah low di sini. Nah, setelah itu kita bisa lihat tadi pagi dia kasih satu candle reaction di sini. Dan ini juga masuk dalam zona order block saya dan bereaksi dari sini, yaitu reactionnya candle yang warna biru ini atau engulfing di sini. Stop loss saya di bawah ini. Sorry. Ya, stop loss saya sedikit di bawah ini. Oke. Ya, stop loss saya sedikit di bawah ini. Another upside. Jadi structuralnya yang saya perhatikan potensial terjadi adalah seperti ini. Impulse A, this is slow and messy ke bawah. B for another up. Jadi saya expect something similar like this. Karena kenapa? Pada umumnya C itu lebih besar sama dengan A. Kalau ini adalah A, ini adalah B, maka C itu lebih besar sama dengan A. Makanya saya katakan, saya expect something similar like this to happen here before another drop, kalau dia masih mau drop. Oke, jadi untuk Swiss Yen sementara biasnya adalah upside. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah New Zealand dollar US dollar. Untuk New Zealand dollar US dollar ini biasnya kurang lebih sama dengan Aussie dollar US dollar up. This is your potential regular flat. Kalau tadi di Aussie dollar itu expanding flat, ini adalah regular flat. Oke, karena wave B di Aussie dollar tadi dia break di atas ini. Kalian bisa lihat, saya back to the chart. Nah, kalian bisa lihat wave B-nya ini break di atas top di sini. Sementara di New Zealand dollar US dollar dia sedikit lebih di bawah. Nah, cuman biasnya adalah sama-sama ke atas. Either dari harga sekarang atau harga lebih rendah dari sekarang untuk naik ke atas. Oke, nah itu yang saya lihat untuk New Zealand dollar US dollar. Jadi biasnya adalah upside. Sama dengan Aussie dollar US dollar. Cuma secara structural tentunya lebih bagus ini. Ya, karena ini adalah expanding, ini adalah regular. Ya, regular flat. Ya, regular flat ini bentuknya begini. Oke, for another upside. Ya, sama-sama biasnya adalah ke atas, tetapi di Aussie dollar US dollar itu lebih bagus secara structural karena dia pola complete expanding flat. Oke, next market yang saya mau bahas adalah GBP Swiss. GBP Swiss ya. Saya punya posisi buy, re-enter kembali setelah candle ini di sini ya. 1.12588. Target take profit saya adalah 1.14 SL sementara di bawah ini. Saya akan keep buying selama harga low ini termaintain. Jadi impulse A, B, C expanding for another upside. Target saya adalah 1.14 di sini. Oke, yaitu menurut saya dia akan incer high di sini. Ya, 1.14. Oke, this is my trade 1.1 banding 1,5. Oke, ya SL-nya sementara di bawah ini, sedikit di bawah ini. Oke, itu untuk GBP Swiss franc, targetnya adalah upside. USD Canadian dollar, ya untuk USD Canadian dollar minggu lalu kita ada catch move yang di sini, dia dari pembukaan gap up lalu drop, ya drop kurang lebih dapatnya itu adalah 150-an pips, oke, nyaris 200 pips. Oke, so what's next? Nah di sini saya sudah get ready untuk sell, oke. Ya, ketika harga break di atas top ini, because this is your impulse A, B, C. Nah, cuman di sini saya belum langsung sell. Kenapa? Pertama, candle reactionnya ini nggak sesuai yang saya mau, yang ini. Yang
So that's why saya melihat masih ada kemungkinan di extend ke atas. Either dari harga ini ataupun harga ini. Kalau dia kasih reaction, I'm going to take it for another downside. Jadi either dari harga dari zona kotak ini atau kotak ini, I'm going to look for sell setup. Jadi untuk US dollar Canadian dollar minggu ini biarkan dia naik dulu. Sell ketika dia kasih reaction either di candle di area ini ataupun di area ini untuk another downside to break this low. Ya, itu untuk US dollar Canadian dollar. Pair forex terakhir yang saya mau bahas itu adalah US dollar Mexican peso. US dollar Mexican peso ini strukturalnya kurang lebih mirip-mirip dengan USD Canadian dollar. Ya, this is your impulse A, B. Ya, start to look for sell ketika harga bisa break di atas top ini. Karena by the time dia akan jadi regular for another downside. Ya, minimum to break this low, the best case break this low one more time. Ya, itu untuk US dollar Mexican peso. Next market yang saya mau bahas itu adalah BTC. Nah, BTC di sini saya ada expected reaction zone. Ini saya hapus terlebih dahulu. Ya, biar nggak kebanyakan garis-garis. Ya, this is my impulse. This whole move is the correction. Ya, ini adalah regular flat. Oke, di sini kebetulan ada candle reaction, harga jeblok ke bawah, bentuk low baru di mana ini ambil liquidity semuanya dari sebelah kiri, low dari sebelah kiri ini di break semuanya, lalu kasih candle reaction. Ya, saya punya posisi buy di sekitar 96.500, SL di bawah ini. Oke, mengapa SL di area sana? Karena bigger picture-nya, this is impulse A, B, C, harusnya ini up. Kalau ini adalah up, dia harusnya tidak break low yang ada di sini lagi. So, SL-nya di bawah ini for another up. Oke, this is BTC, ya harganya 96.500, SL di bawah 91.347. Oke, for another up. Oke, next market, kategori market yang saya mau bahas itu adalah US 100. Nah, untuk US 100, oke, ini saya katakan minggu lalu, ini adalah, kalau ini adalah impuls kita, A, B, C, this is your contracting. Ya, jadi pada saat ini, nah, ini kita nggak trade, contracting kita nggak trade. Jadi kalau pada saat ini, impulse, A, consolidation, drop, sekali lagi seperti ini, this could be your complete correction for another up. Jadi untuk US 100, saya masih lihat another up to break all-time high. Ya, another up to break all-time high. Dengan kondisi ini harus complete correction, impulse A, B, C seperti ini, another all-time high to come. Oke, itu untuk US 100. Nah, yang akan invalidasi ini adalah kalau harga di sini dia break low yang ada di sini. Oke, kalau sampai dia break low yang ada di sini, then konsolidasi adalah pertanda reversal, harga bakal break lagi ke bawah. Namun sampai dengan sekarang ini belum terjadi. So, berdasarkan struktur yang ada di sini, this is your impulse A, tunggu B, C. B ini bisa nggak nyampe di atas ini, bisa nyampe di atas ini, seperti ini. Another drop, this is your buy. Oke, itu untuk US 100 atau Nasdaq minggu ini. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Dow Jones atau US 30. Untuk US 30 saya ada pending order di sekitar 44.400. Oke, kenapa? Karena by the time ini adalah impulse A, B, C. This is your perfect expanding flat for another upside. Oke, jadi final invalidation. Kalau kita buy di sini, kalian boleh taruh SL di bawah ini, atau mau di bawah ini silahkan. Di bawah ini kalian re-enter, ataupun sekalipun harga break di bawah ini lagi, look for buy. Kenapa? Oke, structure pertama, impulse A, B, C, SL-nya bisa di bawah ini ataupun di bawah ini, for another up. Structure pertama. Bagaimana kalau dia break low yang di sini? Karena ini ada identical low. Nah, kalaupun dia break low yang ada di sini, maka ingat, ini juga bisa jadi impulse A, B, C. Nah, kalau ini terjadi, bisa nggak? Ya bisa, another up lagi. So, either dari harga sekarang dia naik, atau break di bawah ini, atau break di bawah ini lagi, harganya akan naik. Kecuali harga break di bawah ini. Itu lain cerita. Ya, itu terlalu jauh.
At the moment, biasnya masih upside. Ya, itu untuk US30 for another upside for another all-time high. Oke, market terakhir yang mau saya bahas itu adalah DAX. Ya, ini untuk DAX ini adalah running. This is your running flat. Ya, last time ini adalah running flat, another up. Oke. Nah, karena saya lihat di market US30 dan US 100 masih possible another all-time high. So, bagi kalian yang mau sell di market ini, karena dia udah nggak, di sini beda ya, strukturnya beda. Cuman kalau di US30 dan US 100, tadi saya katakan analisanya adalah masih another possible, another all-time high. Ini juga masih bisa buat another all-time high, yaitu di mana? 22K. 22.000. Jadi look for any sell setup di atas 22.000 ya, 22K, take it for another downside. Ya, jadi itu untuk DAX di atas 22.000, look for sell setup. Ya, jangan sekarang. Oke, so any sell setup di harga sekarang just ignore it, karena kenapa? US30 dan US 100 masih possible for another all time high. Oke, so jadi itu dulu Trade with Care, all the best for your trade. Kita ketemu lagi nanti hari Kamis ya, tanggal 13 ya, 13 Februari jam 8 malam. See you, bye-bye.